Terima kasih Tuhan. Bapak sebentar firman-Mu dibagikan. Biar kiranya Tuhan boleh memberikan roh, hikmat, dan wahyu. Supaya kami bisa memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami jadi berkat bagi semua orang. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Di dalam nama Yesus, umat yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amen. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat datang di Impact Community Indonesia. Welcome home. Haleluya. Saya akan khotbah tentang lanjutan hubungan yang sehat, bagian yang ketiga. Bulan ini kita bicara tentang healthy. Dan hari ini saya ingin share tentang hubungan yang sehat itu harus didasari dengan yang namanya trust, kepercayaan. Kedekatan hubungan menentukan level kepercayaan. Kita akan cenderung lebih mempercayai orang yang terdekat dengan kita, betul atau tidak? Kedekatan hubungan akan menentukan level kepercayaan. Karena itu, kita harus hati-hati dan bijaksana menentukan siapa orang-orang yang bisa punya akses untuk dekat dengan kita. Minggu lalu saya khotbah tentang batasan dalam hubungan. Bahwa kita nggak bisa kasih akses yang sama kepada semua orang. Kita lihat firman Tuhan, Yohanes 19 ayat ke-26. Baca sama-sama, ada di layar. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara tahu bahwa Yohanes adalah murid yang paling dekat dan katanya paling dikasihi Yesus dari 12 rasul. Dan kepada Yohaneslah Yesus mempercayakan ibundanya, yaitu Bunda Maria. Kami pergi ziarah ke Turki. Kami mengunjungi makam Rasul Yohanes. Dan di situlah Maria tinggal bersama Yohanes di rumahnya. Luar biasa. Betapa Yesus sangat mempercayai Yohanes. Sampai Yesus menitipkan ibu yang dikasihinya kepada salah satu muridnya, itu Yohanes. Saya percaya kita nggak akan menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagi kita kepada orang yang tidak sungguh-sungguh kita percayai. Ada amin? Saya yakin kalau Anda mau pergi keluar kota, Anda nggak akan nitip kunci rumah Anda, kunci mobil Anda kepada orang yang Anda nggak sungguh-sungguh dekat dan Anda percaya. Kalau Yesus sampai menitipkan ibunya kepada Yohanes, kita bisa lihat betapa besar kepercayaan Yesus kepada Yohanes. Makanya anak-anak muda yang belum menikah angkat tangan. Ada? Yes, dengar baik. Kalau Anda mau nikah, pastikan Anda kenali baik-baik calon pasanganmu. Jangan beli kucing dalam karung. Karena hidupmu dan masa depanmu sangat berharga. Jangan tertipu sama casingnya. Kaya, ganteng, dibeliin hadiah terus. Waktu pacarin diporotin terus. Anda pikir nanti kalau udah nikah luar biasa bahagia saya. Masih pacaran diajak keluar negeri terus. Tunggu tanggal mainnya. Kenali dulu baik-baik karakternya. Kita tuh nikah bukan sama tampangnya. Ada pria-pria yang bilang gini, "Ci,
Kalau makan sama-sama kan kalau lihat giginya sumbing gimana ya? Kalau nggak cakep Ci, hidungnya masuk ke dalam gimana ya Ci? Nggak mau lihat, masa gini I love you sayang kan nggak bisa katanya gitu. Tapi dengar baik, kepercayaan nggak bisa lihat tampang. Kependekan Ci, cowoknya aku maunya yang tinggi. Hei, nikah itu nggak sama luarnya. Nikah tuh sama dalamnya. Yang kita rasakan tiap hari itu perilakunya, karakternya. Kenali baik-baik. Jangan percayakan hidupmu ke tangan orang yang gak sungguh-sungguh kamu kenali. Pernah ada yang bilang gini sama saya, gue nyesel kawin jaga kekudusan, kata dia gitu. Coba gue waktu pacaran gak jaga kekudusan, gue tahu kan dalamnya kayak apa. Karena ternyata urusan seksual menjadi masalah beberapa pernikahan. Tapi come on, itu bisa diatur. Yang gak bisa diatur itu karakter. Yang percaya katakan amin. Bijaklah dalam memilih orang-orang yang dekat dengan kita. Sekali lagi, karena orang-orang terdekat kita akan jadi orang-orang yang paling kita percayai, yang paling kita dengar. Saya ingin bicara bagian yang pertama. Bijaksanalah untuk memberi telingamu kepada orang-orang di sekitarmu. Level of trust, bicara soal gini. Mereka akan jadi orang-orang yang kita dengar. Makanya ada penasehat-penasehat. Jangan kasih telingamu kepada sembarangan orang, karena suara mereka menentukan keputusan Anda dan langkah hidup Anda. Mazmur 1 ayat 1, kita lihat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mari periksa hidup Anda. Anda beri telingamu kepada siapa? Orang fasik bicara soal orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak menghidupinya. Munafik, orang-orang yang gak mau bertobat, selalu hidup jatuh bangun dalam dosa. Yang kedua, orang-orang berdosa yang udah jelas-jelas hidup jauh dari kebenaran Allah. Yang ketiga, kumpulan tukang gosip. Saya suka dengar orang curhat sama saya ketika mereka minta nasihat saya. Tapi kalau sudah mengarah ke gosip, saya langsung hentikan. Saya bilang selesai. Saya sudah dengar, sudah cukup. Jangan duduk dengan orang fasik, orang berdosa, dan tukang gosip. Artinya apa? Jangan minta nasihat sama orang yang Anda tahu buah hidupnya gak baik. Mintalah sama orang nasihat yang buah kehidupannya adalah gini, dia hidup takut akan Tuhan. Dia hidup melakukan firman Tuhan. Hidupnya jadi teladan. Gak cuma pintar ngomong doang. Lihat bagaimana hubungannya dengan istri dan suaminya. Bagaimana hubungannya dengan anak-anaknya. Bagaimana hubungannya dengan stafnya. Lihat bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-harinya. Karena itu buah kehidupan. Satu kali saya dijelek-jelekkan di YouTube dengan begitu luar biasa viral. Muka saya dipampang di YouTube orang ini. Yang nonton ratusan ribu dalam satu hari. Saya shock. Terpukul. Cuma gara-gara satu kata salah ngomong langsung diviralkan. Saya turunkan YouTube pengajaran itu. Meskipun sebenarnya kalau ditonton baik-baik semuanya ada ayat dasar firman-Nya. Yesus yang ngomong. Tetapi saya tidak mau bela diri. Saya turunkan aja. Karena kita gak boleh merasa benar. Kalau kita jadi batu sandungan, turunkan aja. Tapi yang saya lihat gini. Kita gak usah bela diri. Karena gini, buat apa saya bela? Supaya saya tampak benar? Itu kan kesombongan. Orang cukup lihat buah hidup saya. Apakah saya sesat? Sekarang kalau search di Google ada tuh
Henny Kristianus sesat, parah nggak? Sampai saya pelayanan di Australia tahun ini ya, Pak ya, saya ke Australia Juni. Saya khotbah di satu gereja. Gembalanya bilang ke saya, ada pendeta-pendeta yang ngomong gini, kok kamu masih ngundang itu Henny Kristianus, katanya gitu. Sesat tuh orang. Oke, mari lihat buah hidupnya dong. Beneran sesat gak gua gitu kan? Sementara orang yang posting tentang saya di YouTube-nya berkali-kali, biar banyak follower, biar banyak yang viewer, biar banyak uang bulanannya katanya. Dia isi kontennya jelek-jelekin hamba Tuhan semua. Gak cuma saya. Sekali berhamba Tuhan besar-besar udah gak ada yang gak dijelekin sama dia. Jadi saya cukup sabar, biarkan waktu berlalu, pembelaan datang dari Tuhan. Kita jangan sembarangan dengar masukan orang, lihat buah hidupnya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Biasanya gini, kita kalau udah dekat sama orang, kita cenderung dengerin orang ini. Padahal dengar, semua orang punya kekurangan. Semua orang pasti ada cacatnya. Dan yang pasti gini, ketika ada konflik, orang cenderung membela dirinya sendiri. Jangan berkuping tipis. Kalau kita dengar masukan, laporan dari orang, ini yang saya belajar dari dulu. Dengar dari keduanya. Gak boleh berlaku tidak adil karena kita dekat sama dia, kita cuma dengar dia. Saya udah belajar banyak dalam hal ini. Kita pasti gak adil karena kita lebih bela orang yang dekat sama kita. Dengar dari keduanya. Saya sih sederhana. Kalau ada orang laporin apa-apa ke saya bilang gini, siap gak diperhadapkan? Kalau omongannya benar, dia tidak takut diperhadapkan. Orang yang dolak-dalik, ngomong A lain, B lain, itu gak akan mempertanggungjawabkan jawabkan ucapannya. Nah yang kayak gini gak layak didengar. Karena masukan mereka bisa mencelakakan kita. Hati-hati bergaul dengan siapa? Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Apakah bijak teman-teman Anda? Lihat dari buah hidupnya. Bijak gak pakai duit? Bijak gak pakai waktu? Contoh, pulang pagi terus, istrinya nyariin, anaknya gak pernah diurus. Kalau dia gak bijak, jangan bergaul sama orang seperti ini. Hidup Anda akan jadi seperti mereka. Orang bebal bicara gini, dikasih tahu gak mau berubah, dikasih tahu gak bisa berubah. Itu bebal. Berikutnya, jangan buang sampah sembarangan. Jangan cerita masalahmu kemana-mana. Jangan broadcast pertengkaranmu dengan suami, dengan istri, ke semua kontakmu di WA. Blast ke grup. Jangan posting-posting pergumulan dan kesusahanmu di sosial media. Kenapa? Tidak semua orang berempati dengan Anda. Akan ada orang-orang yang mungkin mentertawakan, bahkan mensyukuri kesusahan Anda. Jangan dengar sembarangan orang. Yang kedua, jangan cerita ke sembarangan orang. Pilih baik-baik siapa yang layak Anda percaya. Dalam pelajaran hidup saya,
saya paling gak mau cerita rahasia ke siapapun. Karena bagi saya yang cuma bisa dipercaya cuma Tuhan. Manusia pasti ada bocornya. Saya akan akhiri dengan 3 hal. Siapakah yang layak kita percaya? Level of trust. Untuk menjadi orang yang bisa kita percaya itu butuh pembuktian. Yang pertama, hubungan yang telah teruji oleh waktu. Waktu akan membuktikan loyalitas, kesetiaan seseorang. Matius 24 ayat 13, Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yesus melihat kesetiaan orang dalam mengikut dia. Bahwa badai kehidupan, tantangan kehidupan, tekanan, penderitaan, penyakit, apapun yang dia hadapi tidak akan membuat dia menyerah dan meninggalkan iman. Tapi dia akan bertahan sampai kesudahannya. Siapa orang-orang yang layak kita hargai? Bicara soal waktu. Kita harus menghargai istri masa muda, bukan istri muda. Bapak-bapak dengar saya mau ulang biar bagus, biar jadi di TikTok. Hargai istri masa muda, bukan istri muda. Tepuk tangan dong, ibu-ibu. Buat suaminya. Istri masa muda itu ketika kita masih kere, jelek, kurus, kumisan, ceking, gak punya duit, bokeh, cuma bisa naik motor, gak pernah nginep hotel bintang 5. Dia setia menemani kita. Uang sayur cuma 250.000 setiap minggu, bertahan kita. Kalau istri muda, beda cerita. Moloi meyo cien bye-bye ah. Gak ada duit, wo tinggal loh. Siapa mau kawin sama you gak mau hidupin I. Gak ada gitu. Jadi suami-suami yang hari ini sudah jadi kaya dan lebih besar, baik badan maupun hartanya, rumahnya. Dengar, setialah kepada istri masa mudamu. Amen. Hargai teman-teman yang setia sama Anda sejak Anda itu bukan siapa-siapa dan Anda masih susah. Berkat itu membuat kita sulit menemukan sahabat. Firman Tuhan katakan gini, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang benar-benar sahabat kita, dia jadi saudara kita di tengah-tengah kesukaran. Amen. Kalau Anda hari ini kaya, punya jabatan, saya kasih tahu, saya kasihan sama Anda. Kok gitu Bu Eni? Karena Anda semakin sulit menemukan sahabat sejati Anda. Amsal 19 ayat 4 berkata gini, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ayat 6 berkata, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Waktu kita ada di atas, waktu kita punya banyak berkat, pasti banyak orang mendekat. Tetapi sekali lagi, waktu akan membuktikan. Ketika mereka tidak dapat apa-apa yang mereka inginkan, ketika mereka tidak kecipratan berkat-berkat, mereka akan meninggalkan kita, bahkan mungkin memusuhi kita dan memburukkan nama kita. Saya bilang sama suami saya, yuk bijaksana memilih siapa yang jadi sahabat.
Saya percaya bahwa kesetiaan itu teruji oleh waktu. Yaitu mereka yang benar-benar mengenal siapa kita adalah teman-teman lama kita. Mereka tahu aslinya kita kayak apa. Mereka tahu kekurangan kita tapi tidak beranjak dari hubungan kita. Udah tahu, emang si Henny megalak tapi tetap cinta sama saya. Mereka sudah ada sejak kita susah. Mari bijaksanalah melihat teman-teman lama. Saya sama suami hari ini punya teman dari SMA yang hari ini membantu pelayanan kami loh. Jadi mentor, jadi leader di IC. Kami sangat hargai. Karena dia kenal kami dari kami masih culun. Kenal kami ketika kami bukan siapa-siapa. Sampai hari ini juga bukan siapa-siapa sih. Tapi saya sangat hargai dia. Karena dia setia. Dia terima kami apa adanya dan dia tidak menghakimi kami saat kami lemah. Dia pernah lihat saya bertengkar sama suami saya. Tapi dia tidak menghakimi saya. Dia malah mendamaikan kami. Dan yang luar biasa, dia nabur buat pelayanan ini. Saya mau kasih tahu. Hargai istri masa muda, sahabat lama, stafmu yang paling lama. Karena mereka telah membuktikan kesetiaan mereka. Mereka tidak beranjak dari hubungan meski sudah mengenal aslinya kita. Amsal 2 ayat 17. Ada orang yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Maleakhi 2 ayat 15b. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Bukan istri muda kan? Dengar baik. Hargai mereka. Makanya saya sama suami, staf-staf lama itu kami bawa ke Israel. Gantian. As a reward. Dan masih banyak lagi tentunya. Hubungan yang layak mendapat kepercayaan yang kedua adalah hubungan yang tulus dan murni. Dekat dengan kita bukan untuk apa dan karena ada apa. Saya bilang hubungan tanpa kepentingan. Orang yang paling bisa dipercaya adalah orang yang dekat sama kita gak ada kepentingan apa-apa. Mereka justru ada untuk menolong kita. Saya tadi udah singgung soal kekayaan dan berkat membuat kita sulit menemukan sahabat. Tapi waktu akan membuktikan bahwa orang-orang yang memang gak punya kepentingan, meskipun mereka tidak diuntungkan, mereka akan ada dengan kita. Yang terakhir, orang-orang yang bisa dipercaya adalah hubungan di atas dasar kasih. Berapa banyak Anda yang ingin sungguh-sungguh tahu siapa orang yang benar-benar mengasihi Anda? Angkat tangan. Are you ready? Mari. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pernah dengar ayat ini? Listen to me. Kita akan tahu siapa yang benar-benar peduli dan sayang sama kita, yaitu mereka yang tidak sungkan mengeluarkan isi dompet mereka untuk membantu kita. Dengar, orang-orang yang bukan sekedar kepo dan mau tahu aja, tapi mereka mau disusahin, tidak hanya komentarin hidup kita. Orang-orang yang mengasihi kita adalah orang-orang yang mau disusahin, gak sekedar ngomentarin hidup kita. Kalau komentar mah banyak, tapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh mau berkorban untuk Anda? Dengarkan orang-orang yang mau berkorban, bayar harga, gak cuma komentar aja. Yesus berkata gini, Matius 16 ayat 24.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bicara soal apa? Hubungan itu kalau sungguh-sungguh di atas dasar kasih, orang mau bayar harga. Orang yang cuma mengejar berkatnya saja akan kecewa dan meninggalkan Tuhan ketika dia mulai ngalami yang namanya susah. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya mau akhiri gini. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan mau berkorban dan meninggalkan apapun yang Tuhan mau dari hidupnya. Untuk kami berdua meninggalkan Australia dan semua yang kami sudah bangun selama 10 tahun di sana, saya cuma mau bilang gini, gak mudah. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami hari ini, saya bisa katakan kepada saudara, gak ada artinya apapun yang kami tinggal dulu. Tapi waktu kita dituntut meninggalkan semuanya, mampukah kita? Karena kasih yang sesungguhnya bicara soal pengorbanan. Meninggalkan anak-anak saya waktu kecil untuk pergi ke pedalaman, menolong anak-anak lain di Indonesia, sangatlah memedihkan hati saya. Setiap malam sebelum saya ke airport, saya nangis sambil peluk anak-anak saya. Anak saya masih kecil. Excel baru 1 tahun waktu saya pergi meninggalkan dia. Dia masih baby. Saya ingat saya buang ASI di seluruh Indonesia. Belum 1 tahun waktu itu. Tapi saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Kalau Anda bicara, saya mengasihi istri saya mengasihi sahabat saya mengasihi gereja ini. Pertanyaan saya, Anda berani korban gak? Karena kebanyakan orang cuma mau ambil buat dirinya sendiri. Apa yang enak buat dia, apa yang menguntungkan buat dia. Saya sangat bersyukur minggu lalu kita ngalami yang namanya mati lampu. You know what? Never happen. Ever. Tetapi jemaat tidak beranjak. Di tengah panas-panas dan gelap, semuanya cinta Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Applause buat saudara. Man, I'm telling you, orang Kristen zaman sekarang cari parkir susah gak ke gereja, kursi kurang empuk gak gereja, panas gak ada LED gak gereja, WL-nya sumbang gak gereja, drumnya kekencengan gak gereja. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan datang dengan mental gini, gelap banget sih gerejanya, mati lampu lagi, LED-nya kurang gede, kok gak ada plafon? Kedinginan, tadi pagi pada kedinginan, sekarang kepanasan ya. Dengar baik, attitude mengasihi itu gini, gereja ini butuh apa lagi ya? Nyalain AC sebanyak ini listriknya berapa ya? Berani korban, bukan cuma datang jadi beban. Kalau kita sungguh-sungguh mau pilih orang yang sungguh-sungguh bisa kita percaya, adalah orang-orang yang gak cuma tahu ngomentarin hidup kita, tapi mereka mau disusahin juga. Amen. Saya akhiri, bijaksanalah memilih siapa yang kita dengar, siapa yang dekat dengan kita, karena kita akan percaya sama mereka. Hubungan yang layak dipercaya itu teruji oleh waktu. Yang kedua, hubungan yang tanpa kepentingan. Yang ketiga, hubungan atas dasar kasih yang murni kepada kita. Amen.
Saya berdoa Anda bijaksana memilih orang-orang di sekitar Anda, supaya hidup Anda terus di bawah Tuhan dalam level berikutnya. Jadi lebih baik dan lebih baik. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa firman-Mu membukakan mata hati kami, membuat kami mengerti jadi orang-orang yang lebih berhikmat, memilih siapa orang-orang yang terdekat dengan kami. Bapa, kami berdoa supaya hubungan kami sehat. Kami boleh belajar percaya dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, berdoa umat-Mu lebih bijaksana dalam hidup mereka, supaya hidup mereka berkemenangan. Tuhan, hamba-Mu berdoa jemaat gereja Impact Community Indonesia ini, ketika mereka keluar dari pintu gereja ini, mereka keluar jadi terang dan garam dunia. Jadi berkat, jadi dampak di keluarga mereka, di tempat pekerjaan mereka, di dunia usaha mereka. Bahkan bagi RT di mana mereka tinggal, Tuhan, kota di mana mereka berada, kecamatan di mana mereka tinggal. Aku berdoa Tuhan, hidup mereka semua jadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ada anak-anak Tuhan yang bersinar bagi Tuhan. Berdoa Tuhan supaya kami semua yang di tempat ini jadi berkat buat bangsa Indonesia. Mungkin ada yang khawatir dengan berita-berita yang kita dengar 2023, what's going on, akan jadi lebih susah dan sebagainya. Dengar baik. Taruh imanmu kepada kebenaran firman, bukan apa kata orang. Bukan apa kata zaman. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa meluputkan kita dari segala malapetaka, melindungi kita dari segala yang jahat. Sekalipun kanan kiri kita rebah, kita akan tetap berdiri karena Tuhan menyertai. Yakin dan percaya bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan orang benar, dan anak cucunya gak akan pernah meminta-minta roti. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Haleluya. Amen. Have a blessed Sunday. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Firman Tuhan sampaikan Henry Kristianus, suatu firman yang menginspirasi dan memberkati. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan. Saya percaya hidup kita tidak akan pernah sama lagi, dan juga jadi dampak bagi sesama. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumuman. Mari bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Minggu besok. Jam 10 pagi waktu Barat, worship akan dilayani oleh Bobby Febian. Pasti ibadah besok secara online akan menginspirasi kita semua. Mari bergabung juga dalam ibadah Impact Community Indonesia hari Sabtu depan, tanggal 5 November jam 6 sore waktu Barat, dan hari Minggu depan tanggal 6 November jam 10 pagi waktu Barat, worship akan dilayani oleh Marlon Bolung. Akan diadakan kembali baptisan air pada hari Sabtu tanggal 12 November jam 11 pagi waktu Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi saudara yang rindu dibaptis dan belum dibaptis secara selam seperti yang Yesus lakukan, Anda bisa mendaftarkan diri Anda, dan Anda bisa segera mengisi form aplikasi. Maka kami para hamba Tuhan akan segera memfollow saudara, dan kami akan ketemu saudara di tempat baptisan, karena baptisan ini akan dilakukan secara on-site di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi saudara yang belum mengikuti Komsel, ingin bertumbuh bersama-sama dalam keluarga rohani, kami memiliki ibadah Impact Family yang diadakan 2 minggu sekali lewat aplikasi Zoom, di mana saudara bisa bertumbuh bersama-sama bersama dengan teman-teman yang usia tidak jauh dari saudara. Karena memang Komsel ini dibagi sesuai dengan segmen usia, dan kita akan sama-sama melayani, sama-sama bisa dikuatkan, dan sama-sama bisa bertumbuh. Segera daftarkan diri Anda bagi saudara yang belum mengikuti Komsel Impact Community Indonesia, sehingga Anda akan bisa mengalami perbedaan sebelum ikut Komsel dan sesudah ikut Komsel. Bagi saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang saudara untuk hadir dan mengalami lawatan Allah dalam ibadah onsite Gereja Impact Community Indonesia setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 pagi waktu Barat di Moy lantai P3 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi kami. Dan ibadah sudah mulai secara onsite baru beberapa kali hari Minggu ini. Dan sungguh kami melihat pertumbuhan jemaat yang signifikan, serta juga lawatan Tuhan. Dan Gereja Impact Community Indonesia terbuka dari setiap harinya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi bagi saudara yang ingin dilayani konseling ataupun doa, Anda juga bisa mengunjungi booth merchandise atau booth Tangan Pengharapan. Juga ada kafe di sana. Jadi tempatnya cukup nyaman untuk Anda bisa datang secara onsite. Bagi saudara yang diberkati lewat ibadah weekend service, ingin memberikan persembahan, perpuluhan, donasi, dan juga dukungan bagi pendidik anak pedala Indonesia ataupun buat mereka yang terdampak karena COVID-19 agar mereka bangkit kembali, ataupun buat mereka yang terdampak karena bencana alam, Anda bisa diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan donasi saudara pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan saudara. Saya berdoa agar setiap benih yang saudara tabur, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, bahkan memperluas kerajaan Allah, menolong begitu banyak orang sehingga mereka bisa merasakan bahwa di tengah-tengah kesulitan masih ada Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada yang sakit. Saudara yang sakit boleh mulai berdoa dan membuka tangan saudara. Tuhan, Engkau boleh melihat buat mereka yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau tahu segala kelemahan secara fisik yang mereka sudah coba untuk istirahat, berobat, tapi belum juga sembuh. Saat ini kami minta belas kasihan-Mu boleh menyembuhkan mereka, sehingga mereka yang sakit, apapun bentuk sakit penyakit mereka mengalami mujizat kesembuhan. Kami perintahkan segala kuasa sakit penyakit pergi, kuasa kegelapan pergi, sehingga umat-Mu dibebaskan dari segala sakit penyakit dan mengalami kesembuhan. Buat umat-Mu juga yang saat ini membutuhkan pertolongan, jawaban dari Tuhan, biarlah Engkau menyediakan dengan berkat yang secara luar biasa, sehingga mampu untuk membayar hutang, cicilan, tagihan, uang sekolah. Bahkan mereka yang ingin membutuhkan modal untuk jalan usaha, biarlah Tuhan siapkan. Buat mereka yang sedang di persimpangan untuk membeli sebuah keputusan yang besar, biarlah hari ini ada kemantapan dan keyakinan Tuhan bicara secara khusus buat mereka. Buka mata mereka untuk melihat Tuhan dan buka telinga mereka untuk mendengar Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa ini agar Tuhan melindungi dan menjaga daripada bencana alam. Tuhan, sekarang mulai masuk musim hujan, kami berdoa agar masyarakat terus bisa menjaga kebersihan, dan juga biar pemerintah untuk memikirkan bagaimana menanggulangi bencana banjir dan juga yang lainnya. Biar Tuhan juga berikan perlindungan supaya jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada kecelakaan. Biarlah Tuhan menjaga negara ini dalam perlindungan. Dan biarlah anak-anak-Mu juga mengalami, bahkan dileputkan dari segala bencana alam dan tangan-tangan orang jahat. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami diberikan hikmat untuk menjalankan roda pemerintah dengan takut dan gentar akan Tuhan, sehingga terus memikirkan kemajuan secara ekonomi, stabilitas secara politik, dan juga kerukunan umat beragama. Di dalam nama Yesus itu boleh terjadi. Hamba juga berdoa buat umat-Mu yang sudah memberi persembahan dan donasi, perhitungkan setiap taburan mereka, sehingga karir mereka makin meningkat, usaha mereka makin lancar, keluarga mereka makin harmonis, anak-anak mereka berprestasi dalam studi dan masa depan mereka, pergumulan mereka Tuhan bantu, dan rencana mereka Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, buat setiap usaha berhasil dan studimu tidak ada yang gagal, dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi
di muka bumi, bahkan di atas bumi ini, tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Hamba memeteraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online weekend service. Jangan lupa mengikuti ibadah online besok jam 10 pagi waktu Barat. Dan bagi saudara yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, kami undang untuk saudara bisa hadir dalam ibadah onsite Impact Community Indonesia di Moy lantai P3 jam 9 pagi dan jam 11 pagi waktu Barat. Dan mulai November nanti kita akan mulai ibadah 60 Minute Worship. Ikuti terus dan follow Instagram impactcommunityindonesia.id. Stay safe, stay healthy. God bless you.